Welcome back guys. Sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa buat subscribe kita dulu nih. Terus jangan lupa pencet juga tombol loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang mabuy bareng Do Camer. Stay mabuy. Kali ini mau sharing tentang keluarga aja sih. Iya. Tapi bukan kayak menceritakan siapa-siapa keluarga kita, tapi kayak menceritakan background keluarga kita nggak sih sebenarnya? Iya, background. Ya ini background kita gak salah. Salah aja deh. Mungkin dari Fianca dulu kali ya. Lihat nggak guys, dari posisinya udah tahu kan dia kayaknya lagi resah, gunda gulana. Oh, betul. Anjing. Iya, Sebenarnya apa sih yang kayak, ya pasti kan namanya hidup tuh banyak kejadian, tapi kayak boleh nggak sih kayak ceritain di sepanjang sampai lu detik ini masa kenangan yang paling kayak membekas gitu, kayak kita ya banyak dari sana kan sebenarnya cerita kita kalian. ya kita mention aja ya, kayak karena last video kita kan juga lagi ngebahas, sempat menyerempet masalah keluarga juga. Gitu. Jadi Kita kepikiran untuk membahas kayak untuk menceritakan sharing sedikit lah tentang background keluarga kita. ya karena menurut gue ini adalah sebuah concern juga untuk Ya, orang yang ingin membangun rumah tangga. betul. Ya. Karena zaman dulu dan zaman sekarang tuh udah Jauh sangat beda. berbeda. Jadi lu nggak bisa nge-treat anak-anak lu ya the way your parents treat you gitu, ya nggak Iya. sih? Dan ini mungkin yang mati gue bakal share juga kayak lebih ke ya penyesalan gue sih. Atau kalau dari Fianca dulu berarti ya. Ya kalau gue sih sebenarnya Iya sebenarnya apa iya sih yang sebenarnya kayak- ada rasa penyesalan. Cuma maksud gue kayak gue nggak akan memiliki perasaan menyesal ini ketika kalau orang tua gue nggak nge-treat gue that way, ngerti nggak? Kayak I mean, let's say keluarga gue keras banget. Terlebih nyokap gue. Maksudnya Didikannya. didikannya keras banget lah. Lu salah tuh bisa yang kayak lu nakal. Maksudnya ya sekarang gini loh, namanya anak kecil kan pasti nakal. Betul. Ya lu nggak bisa selalu menyalahkan kayak gini loh. Gue maksudnya dibanding lu selalu yang kayak dek nggak boleh gini, dek nggak boleh gitu, dengan cara lu kayak diocehin, diomel-omelin, diteriakin, Dimarahin terus. kayak I mean anak kecil itu akan lebih masuk itu ketika lu ngomong tuh baik-baik. I mean kayak Lebih oke, ngerti. setelah dia melakukan itu diajak ngobrol, anggaplah mereka itu juga sebagai manusia yang punya akal budi gitu loh. Bukannya yang kayak selalu merasa, terkadang ya orang tua zaman dulu dan zaman kita juga ya, orang tua tuh pasti selalu merasa benar. Ya dan mereka nggak boleh salah guys. Iya, dan mereka nggak akan merasa bersalah. Kalau kalian mungkin Orang tua tuh selalu benar. ya salah satu perbedaan yang paling besar itu ya kayak Itu dulu, adalah itu statement yang paling gue benci. kalau dulu kita nggak boleh nih kritik orang tua. Hmm. Kalau sekarang kalian lihat di media dimanapun itu banyak orang tua yang terbuka kalau anaknya kritik gitu. Ya soft as long as Ya masih masuk akal sih. dan pun kritiknya dengan sopan yang Iya. mungkin. Itu salah satu perbedaan yang paling besar kelihatan orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang. Itu statement yang paling gue benci karena gini loh. Iya, sekarang zaman sudah berubah Betul. gitu loh. Gak melulu apa yang lu tahu itu benar juga. Kok bisa jadi kayak misalnya orang zaman dulu nih ya, let's say secara in general lah. Zaman dulu itu setahu gue kepiting itu dibilang haram sama orang muslim, Oh ya? sama kaum muslim. Gue baru tahu cerita ini. Kepiting itu karena hidup di dua alam. Oh, berarti kayak kodok gitu juga tuh? Kata iya. Tapi kepiting itu sekarang ini setelah research berkali-kali, dia itu bukan hidup di dua alam, tapi dia punya kantong air yang bisa bikin dia hidup di darat. Tapi kalau kantong airnya itu habis, dia juga mati. Berarti kan ngerti nggak? Ilmu pengetahuan itu berkembang terus setiap tahun gitu loh.
saat tuh kayak makin berkembang, lu nggak tahu sebenarnya knowledge yang lu dapat dulu itu betul atau enggak. actual atau enggak. Iya. Karena berkembang terus gitu. Kayak macam nasi kepiting ini. Macam lah kepiting ini. Bener, karena gue juga baru tahu, karena orang muslim dulu bilangnya rajungan yang bisa dimakan. Jadi kepiting itu ada dua jenis, Iya, kepiting sama rajungan yang bisa dimakan sama kaum muslim itu rajungan. Sedangkan ternyata kepiting itu yang tadi kayak gue bilang, dia nggak hidup di dua alam. Karena dia punya Kantong air itu. punya kantong air ya. Ya kalau kantong airnya habis ya Mati juga. Nah gitulah guys, jadi maksudnya yang kalian tahu dan kalian lihat sekarang itu nggak selalu begitu adanya gitu. Iya. Jadi ya kalian nggak tahu ya, gue lihatnya sih orang-orang tuh suka kalau misalnya udah tahu sesuatu suka jadi sotoy. Iya benar. Sotoy dan akhirnya punya Padahal dia cuma dapat dasarnya itu cuma dari satu sumber, ngerti nggak? betul. Nah terus jadi kayak dia jadi punya opini lagi yang diikut sertakan jadi statement itu gitu. Jadinya kayak Dibumbu-bumbui. betul. Benar nggak? Nah jadinya terkesannya sotoy gitu, padahal belum tentu seperti itu. Terus kalau misalnya nggak tahu nih dari Fianka gimana, maksudnya tapi sekarang hubungan lu sama keluarga lu gimana? Apakah maksudnya itu kan ya lu waktu zaman kecil kan lu kayak gitu kan, apakah sampai sekarang lu masih punya kayak sesuatu yang membeban sama mereka sampai lu kadang-kadang masih suka kesel sama mereka tuh? Gue bukannya berarti gue nggak pernah mendekatkan diri gue ke nyokap gue gitu. Even masa secara sio dan zodiak pun gue sama nyokap gue bertentangan sekali. Dia naga, gue ya pokoknya ini bagi yang tahu aja ya, kayak gue anjing, nyokap gue naga. Gue Leo, nyokap gue Aquarius. Itu jadi kayak ya namanya adalah di satu momen kayak dulu kayak misal zaman gue SMA awal kuliah kali ya, maksudnya sampai pertengahan kuliah pun juga masih kayak gitu nyokap gue. Jadi ketika gue cerita apa kayak misal gue punya keluh kesah nih di kayak gue di kuliahan gue kayak gini atau enggak gue udah mulai kerja, nyokap gue cerita nih, iya kerjaan aku begini terus kayak nyokap gue tuh selalu menyalahkan gue, ngerti gak sih? Bukannya yang mendengarkan Support, gitu loh. ya. Iya, maksudnya kayak yang gue butuh itu adalah support dari lo gitu loh. Tapi yang dikeluarkan sama nyokap gue yang kayak dia malah menyalahkan gue gitu loh. Kayak gue sampai bilang kayak ini adalah alasan kenapa anak-anak kayak gue sama abang gue itu nggak pernah mau cerita sama lu gitu. Karena kita baru ngomong kayak misalnya kita cerita nih baru seperempatnya, Iya. udah di-cut terus kita disalahin. Ya padahal Ya belum lu nya tahu. aja begini. Belum tahu The whole story gitu loh. Gitu. Jadi kayak gue udah merasa kayak buat apa gitu loh gue cerita sama nyokap gue kayak padahal baru seperempat cerita aja tuh gue udah di-blaming duluan. Kan lama-lama males kan, satu ya udah, dua ya udah, tiga lu udah males lah anjir gitu loh. berkali-kali terus kayak gitu ya. Iya, akhirnya gue sampai komplain, gue bener-bener komplain sama nyokap gue. Ini alasannya gitu loh, kenapa anak-anak pada nggak deket gitu loh. Jadi lu pernah konfront nyokap lu nggak sih tentang ini? Sering. Jadi Tapi lu sama bokap fine ya? gue sama bokap fine. Jadi gue itu emang udah nggak deket sama nyokap gue tuh dari kecil sih sebenarnya. Kayak maksud gue, ya siapa yang nggak punya trauma sih ketika lu dapat kekerasan fisik dari orang tua lu gitu loh. Maksudnya ya itu pasti jatuhnya ke mental banget sih menurut gue ya, mental health lu tuh berantakan menurut gue. Padahal sebenarnya support system pertama itu pasti keluarga yang harus. Betul. Keluarga itu adalah ketika ya lu menghadapi hidup yang sangat luas ini, tapi yang bakal ngedukung lu itu keluarga. Tapi sedangkan keluarga lu nggak ngedukung lu, mau gimana gitu loh. Kayak gue even sampai gue lupa antara gue SMP atau SMA itu kan kita kalau sekolah Katolik itu suka ada retret tiap tahun kan. Nah di retret waktu itu terakhir gue tuh inget banget kayak
tuliskan 5 orang yang kamu benci. Oh, terus nyokap lu perhatiin. Salah satunya nyokap gue. Dan surat itu dikirim ke rumah gue. Oh ya? Dikirim sama pihak ininya, Sekolah lu? eventnya. Oh, Maksudnya yang kayak gue pikir kan kayak ya nggak mungkin dikirim karena kalau nggak salah tuh sebenarnya itu SMA. Karena gue pernah melalui itu pas zaman SMP dan itu emang gak dikirim. Jadi lu pikir ya Aman-aman aja. aman aja. Kayak maksudnya kadang kan banyak orang yang kayak meluapkan emosinya dengan cerita atau enggak nulis diary. Iya nggak? Iya. Karena ada beberapa yang kayak beda-beda lah. Iya. Ya I mean kayak ketika gue menuliskan nama itu kayak ya udah gue cuma meluapkan amal. Iya, nggak gua. ada maksud yang lain. Nggak ada gitu. maksud untuk gitu. Ternyata nyampe ke rumah gue, nyokap gue baca. Terus nyokap lu gimana saat itu? Nyokap gue nangis di saat itu. Tapi itu merasa bersalah. Dia kayak dia bilang, "Dek, Mami dapat surat dari sekolah, dari red kami. 5 orang yang aku benci." Masa ada judul kayak gitu kan? Ada nama Mami di situ. Maksudnya kayak ya nyokap gue di saat itu nyokap gue juga bukan ngomong baik-baik sih seingat gue. Marah-marah Karena lagi. lagi berantem juga. Jadi abis berantem terus nyokap gue bilang, "Iya kamu kan tulis nama Mami juga di 5 orang yang paling kamu benci dari ya pas kamu sekolah. Yang red di sekolah itu." Oh. Terus maksud gue kayak gue nggak bisa sedih karena gue menyakiti dia, tapi gue juga nggak seneng karena maksud gue kayak Menyakiti dia juga. iya kayak I mean gue cuma pengen kayak lu tuh sama gue nggak cocok, jadi please kayak gue tuh udah banyak, maksudnya gue nggak bilang gue banyak mengalah juga, cuma kayak I mean apa Makhluk yang gue lakukan menurut gue is the best choice, ngerti nggak? Kayak nyokap gue tuh masih bisa, belum istilahnya masih lah, kayak namanya orang tua kan semakin tua itu semakin bawel lah. Apalagi ya namanya nyokap kalau udah menyentuh masa-masa menopause itu kan lebih bawel. Kayak I mean dibanding gue nyautin dia sampai benar-benar gue ketika gue baru ngomong kayak baru cerita nih, terus kayak nyokap gue kayak udah ngoceh-ngoceh Tinggal. ya. Daripada gue tuh juga nambah dosa, ngerti nggak? Gue pernah Terus ngalamin. in the end kayak nyokap gue juga tetap kesel, kalau main masuk aja kayak Iya. ngerti nggak sih, kayak Gua pernah serba ngalamin. salah Iya. gitu loh. Jadi kayak there's no ways gitu loh, tapi kayak ya gue menguranginya itu dengan gue lebih baik gue jauh dari nyokap gue, ngerti nggak? Gue dibanding nyakitin nyokap gue lebih baik gue berjarak sama dia, gue jarang ketemu sama dia. Bukan berarti gue nggak sayang, Iya. bukan berarti gue benci sama dia juga, cuma gue menjaga kayak gue nggak mau nambah banyak dosa lagi gitu loh. Karena tipe gue emosian juga, ketika lu pancing dikit udah gue Meledak. makin ya udah kebakaran aja gitu loh. Tapi boleh nggak sih kayak harapan lu sebenarnya sama nyokap lu? Pengen nggak sih kayak sebenarnya lu baik? Bukan, sebenarnya hubungan kayak apa sih yang lu pengen sama nyokap lu sebenarnya? Ya sebenarnya kayak ya namanya orang tua, kita nggak ada yang istilahnya gimana sih, support system pertama ya. Terus jadi ya namanya nyokap ya pasti kan lebih ngerti anaknya banget kan. Ya maksudnya dibanding bokap lah, ya nggak sih? Ya mengerti lah kalau kesah anak lu kayak gimana. Cuma untuk kayak part dimana ketika gue cerita terus nyokap gue mulai menanggapi itu udah dia udah berubah sih dibanding dulu banget ya, yang kayak apa langsung Nyalain. di-cut kayak ya lu nya aja begini enggak sih. Sekarang dia udah bisa mulai mendengar keluh kesah gue. Cuma ya somehow ada yang masih nggak ketemu aja di tengahnya. Gimana? Tapi ini nggak sih kalau misalnya lu kayak mau mengharapkan seorang berubah ya sebenarnya mesti dari kita. Wah susah banget, kayak I mean gini loh, ketika gue sekeluarga itu kan berempat. Gini lah, kayak kita di lingkungan pertemanan. Ketika misalnya kita satu circle itu 5 orang. 4 orangnya itu mengatakan hal yang sama mengenai diri lu. Berarti itu kan ada yang salah dari diri lu, benar nggak? Betul. Ini tuh
Oh jadi kayak istilahnya anggota keluarga orang lain juga merasakan merasakan hal yang sama gitu tentang tapi nyokap dia lu. tetap nggak berubah gitu loh. That's it sih, kayak gue udah ngasih masukan kayak kita semakin tua itu semakin capek, kita kerjaan banyak, kerja dikit pun pasti capek karena fisik kita udah nggak mendukung kayak dulu kala gitu loh. Jadi kita ketika pulang ke rumah kayak Udah capek. masuknya aja gue tuh masih umur segini, kadang gue pulang ke rumah tuh udah bener-bener capek gitu loh. Terus kayak nyokap gue kayak ya mungkin ya gue nggak tahu ya karena ini background dari keluarga dia juga keras apa gimana, cuma nanya kayak lu mau makan nggak, tapi kayak galak, ngerti nggak sih, kayak teriak gitu kan. Jadi Lu kita nggak capek, enak. lu udah capek nih, mood lu udah kayak down banget, Nangkepnya udah beda lagi. nangkepnya kan lu beda gitu. Padahal mungkin niatnya itu sebenarnya baik-baik aja. Iya, Gitu. gue udah sering bilang kayak Mi, kayak aku sama papa tuh kayak aku aja yang kerja baru berapa tahun aja pulang ke rumah kadang capek banget. Apa kabar papa yang udah maksudnya yang ngurus usaha sendiri, udah berpuluh-puluh tahun gitu loh. Pasti kan sekarang ini udah papa udah tua gitu loh. Janganlah ubah cara ngomongnya gitu loh. Gitulah guys. Kayak Tapi maksudnya so far overall masih baik dong hubungan lu sama nyokap lu. Maksudnya baik itu dalam arti ya paling nggak kemana-mana berantem juga. Iya berantem ya baik lagi gitu kan, nggak sampai yang bener-bener kayak berapa lama lu kabur atau bagaimana gimana gitu kan. Ya sebenarnya kalau gue mau nekat-nekatin bisa-bisa aja sih, cuma gue juga mikir maksudnya kayak ketika gini loh, gue orangnya nekatan gitu. Maksudnya kayak nyokap gue bisa nantang gue, yaudah lu keluar rumah aja. Gue di saat itu gue mengalah kayak ya gue nggak boleh ikutin emosi gue. Oke. Nyokap gue tuh sering ngomong ke saudara-saudara gue masalah gitu. Oh gitu. Keluarga besar gue, jadi kayak si Fian kak begini. Ini aja gue stay di rumah loh. Apa kabar gue keluar dari rumah? Omongan gue kan pasti lebih jahat dari yang sekarang, yang gue stay di rumah. Kayak ini anak udah mulai berani gini loh. Pasti omongannya jauh lebih. Iya paham. Itulah. Oh ya soalnya kamu suka cerita-cerita gitu ya. Itu yang gue nggak gitu nyambung sebenarnya. Ya, Kenapa tapi kalau- harus lu ceritain keburukan keluarga lu ke orang lain? Kalau lu lebih ke nyokap sih ya. Ya, gue emang kayak mom issues banget sih. Mami sih. Dibanding daddy issue, mommy issue. Kalau gue kebalikannya. Aja. Oke, kalau Fianka mungkin lebih ke nyokap ya. Kalau gue malah kebalikannya lebih ke bokap. Tapi sebenarnya bukan masalah gimana sih. Emang kenapa? Tapi nyokap gue juga sama kayak nyokap lu kan suka, lu kan tahu kan suka Yeah. ngoceh-ngoceh kan. Cuman gue orangnya kalau sama nyokap tuh nggak bisa ambil hati gitu loh. Kenapa lu nggak bisa ambil? Nggak tahu ya kalau tiap kali lihat dia udah kayak habis kerja capek gue deh, karena nyokap gue juga kerja kan. Kalau nyokap lu kan ibu rumah tangga bener kan, yang kerja bener-bener bokap lu kan. Kalau lu kan dua-duanya kerja kan waktu dulu kan. Jadi kayak begitu kalau misalnya lihat dia udah kerja tuh kayak kesannya, aduh kasian nih. Udah beda lagi gitu loh mikirnya. Nah, jadi gue sama nyokap gue nggak pernah bisa ambil hati yang gimana. Kalau misalnya tengkar juga cuman paling udah marah-marahan tapi besok juga udah biasa lagi gitu. Kalau sama bokap gue yang kayak bener-bener bisa Gue bisa loh ngebatin. nyokap gue berantem itu seminggu 2 minggu. Gue nggak bisa sama nyokap gue. Gue tuh nggak, apalagi gue orangnya nggak mau kayak kalau sama keluarga gue lebih gengsi dibanding gue sama temen-temen. Oh. Gitu. Bokap gue tuh pernah sebenarnya bokap gue juga orangnya nggak galak gitu loh, jarang marah, nggak pernah marah. Tapi pernah waktu itu gue ngelawan banget, dia sampai yang banting meja sampai katanya pecah gitu. Itu ceritanya gara-gara. Tapi emang ya sih, gue juga pernah kayak maksudnya bokap gue tuh sabar. Terus tapi sekalinya marah, wah parah banget, gue sampai takut anjir. Iya, serem ya. Gue sampai takut, gue sampai nangis anjir ngeliat bokap gue kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau Cowok, emang cowok gitu kali ya. ya tuh mereka jarang marah sih, jarang mukul. Kalau nyokap kan mukul kan. Jadi kalau cewek nyuk. iya bangke. Saya bokap gue sih nggak galak, nggak yang gimana, tapi lebih sebenarnya nggak ada masalah sebagai seorang bokap yang menurut gue. Cuman lebih dari guanya gitu loh. Elunya gemes. Iya, jadi waktu itu ya kan lu hidup berkeluarga, kan gue juga berempat kan.
cuman lu adik, gue kakak kan. Iya. Jadi gue punya adik. Nah intinya ya bonyok gue itu kan dulunya punya usaha kabel gitu kan, usaha. Nah itu udah berapa kali tuh, 3 kali bankrupt gitu kan. Dan itu tuh maksudnya kalau modal kabel itu kan lu nggak bisa cuman kayak berapa puluh juta kan, kayak lumayan lah modalnya gitu, 2-3 kali gitu. Dan itu tuh udah sampai dibantu keluarga yang lain gitu loh. Nah jadi kayak gue inget banget waktu Imlek terakhir itu Imlek terakhir sebelum dia meninggal ya, jadi setelah kejadian panjang itulah ya, terakhir kali dia bilang gini sama gue sambil di meja makan, nangis gitu pas malam Imlek. Kan kalau misalnya malam Imlek kan kita makan bareng keluarga kan, terus dia di meja makan gini, dia bilang maafin papi ya gitu, sambil nangis, bokap loh, cowok-cowok gitu. Iya. Terus gue kayak aduh anjing gitu, tapi kayak gue pada saat itu udah maafin. Cuma maksudnya kayak tapi sampai dia meninggal akhirnya gue masih kayak kepahitan gitu setahun. Gue akhirnya baru bisa kayak bener-bener oh ya udah, gue nggak blaming dia lagi, ngerti gak sih, atas ya mungkin emang udah jalannya, ngerti gak. Waktu itu gue sampai setahun dia meninggal gue masih blaming dia gitu, maksudnya kayak gagal lu nih, sampai kayak kayak keluarga kita tuh kayak hidupnya kayak gini dulu kan lumayan kan, maksudnya waktu gue kecil gitu lumayan kan, maksudnya sampai dia kan orangnya kayak saking baiknya. Jadi misalnya nih ya kan waktu itu bokap gue usaha gitu kan, jadi salesnya satu orang, bukan maksudnya satu orangnya sama, jadi sales, jadi yang nagih, jadi yang approve. Jadi kan jualan barang kan, jualan barang. Salesnya misalnya lu gitu, tapi yang approve, orang yang approve tuh lu juga boleh jual ke orang, harganya berapa juga gitu. Jadi semuanya satu orang yang sama. Jadi di bego-begoin gitu loh bokap gua. Jadi sebenarnya konsumen itu nggak ada, konsumen itu sudah nggak ada. Jadi cuma diputer uangnya buat dia sampai dia bangun rumah kan di rumah dekat rumah gua. Maksudnya dibohongin lah. Iya, tapi jadi itu intinya bokap gue dibohongin. Jadi, tapi sebelum itu tuh udah banyak juga gitu sih kisah waktu masalah kabel itu kan. Nah jadi gue sempet blaming dia terakhir itu waktu dia kan sakit paru-paru kan. Sakit paru-paru TBC. Tapi kayaknya dia kanker paru-paru terakhirnya. Tapi dia nggak mau ngomong gitu sama gue. Jadi kayak waktu dia meninggal, terus waktu gue pindahan rumah, nyokap gue baru nemuin gitu, ternyata obatnya masih banyak gitu sih, disimpan gitu di belakang TV sama dia nggak pernah minum. Dan tiap kali nyokap gue mau nemenin dia ke dokter gitu, dia nggak pernah kasih, nggak mau. Nah tapi akhirnya maksudnya gue membatinnya waktu itu kayak karena gue keep blaming gitu loh, kayak masih kita hidup kayak gini tuh gara-gara lu gitu. Maksudnya kalau misalnya lu lebih memilih orang lain dibanding keluarga gitu sih. Karena kan mempercayakan, karena bukan satu kali gitu loh kejadian ditipu itu, beberapa kali. Dari yang jual rumah sampai jual mobil, sampai udah nggak ada bisa dijual, tapi masih tetap kayak gitu maksud gua. Nah makanya waktu itu gua sempet kayak nggak mau. Intinya kalau nyokap gua, tapi orang nyokap gua kan nggak nyalain bokap gua kan. Kalau misalnya nyokap gua bilang sedih, itu gua selalu bilang ngapain sih sedih gitu, sampai kayak gitu. Padahal kan ya namanya istri ditinggal suami gimana sih, ya kan teman hidupnya kan. Saya pas dia setahun gitu dia nggak ada, gue baru makanya kalau misalnya gue bisa memutar waktu untuk balik, kayak paling nggak treat dia. Gue inget banget tuh gue jualan bazar di kampus gue kan pak, gue butuh tenda, nah dia kan sakit paru-paru kan, dia udah kan dia selalu tidur di bawah kan kalau ditaruh dulu kan, karena dia nggak mampu naik ke atas lagi kan. Dia udah nggak mampu naik motor, tapi karena gue butuh terpal, dia dia pergi sama orang, tapi minta tolong orang goncengin, padahal dia udah setengah mati gitu loh. Habis itu anterin ke kampus gue gitu. Waktu itu gue lagi baca di kampus, gue inget banget. Habis itu kayak gue pas tahu itu, jadi kan gue tau cerita itu dari nyokap gue kan. Jadi gue nggak tahu langsung pada saat itu. Gue tau dari nyokap gue, terus gue kayak yang maksudnya menyesal gitu. Karena gue sering marah-marah sama dia gitu kan tuh. Sebenarnya tuh gue gak pernah mau dengerin dia gitu. Jadi mesti nyokap gue ngomong sama gue, baru gue mau dengerin gitu. Jadi semenjak dia yang kayak bankrupt kedua atau ketiga gitu, gue kayak
anggap omongannya tuh ampas gitu loh. Oh. Jadi gue nggak pernah mau ngomong sama dia. Jadi dan menyesalnya sampai sekarang gitu. Kalau karena kan bonyok lu masih ada ya, makanya mumpung masih ada tuh. Nah ya gue paham. Karena lu begitu udah nggak ada lu baru ngerasa. Karena kalau pas masih ada lu nggak bakal kayak kebuka mata lu. Gue tuh banyak belajar sih dari pengalaman lu ya. Iya. Gue nggak bohong karena menurut gue kayak pengalaman lu tuh udah jatuh bangun dibanding gue. Terus mirip-mirip gak sih kalau Iya, maksud gue ya dibanding gue keluarga gue masih lengkap gitu. Maksudnya kayak iya untuk masalah bisnis keluarga struggling ya baru struggling sekarang gitu. Ya kayak gue banyak belajar anjing dari lu, kayak dari yang pas bokap lu meninggal gue kayak ya lu sempet deh kalau nggak salah nasihatin gue juga. Ya. Karena semenjak bokap gue nggak ada kayak gue baru tahu kan, oh ternyata ngurus listrik kayak gini. Waktu gue sempat stres tau. Maksudnya karena kan gue kayak lu gitu loh Pak, kayak maksudnya ya gue dulu semua gue mau tahu beres, dalam arti bokap gue sama nyokap gue yang urusin. Begitu nggak ada nyokap gue kan tipenya nggak bisa ngurus apa gitu. Maksudnya kayaknya nyokap lu juga tipenya kayak gitu sih kalau gue lihat. Maksudnya bisa kan tapi dia lebih tahu. Maksudnya kayak gue kalau misalnya cerita nih AC kantor aku bocor, ini telepon si Pak Imam, ngerti nggak? Oh, dia lebih banyak kontaknya. Nah, tapi nyokap lu bisa ngobrol sama orang kan, maksudnya kayak bisa telepon Pak Imam misalnya, Pak tolong dong, Fianca bisa gitu. Oh, nyokap gue nggak bisa. Oh, dia cuma ngasih nomor juga sih ke gue. Tapi dia ada kontaknya, ngerti nggak? Jadi apa yang gue tanyain ke nyokap gue, Dia tahu. Dia tahu nyokap gue. Nyokap gue itu tipe yang nggak pernah. Aduh, sakit tuh kayaknya. Kalau nyokap gue tuh tipe yang nggak tahu apa-apa. Nggak pernah ngurusin iya, apa-apa. Nggak Ya? bisa apa-apa. Jadi waktu berarti masalah rumah itu berarti bokap lu semua yang megang. Iya. Makanya waktu pertama-tama bokap gue meninggal gue stres. Karena gue nggak pernah ngurus apa-apa. Sampai akhirnya ngurus semuanya gitu. Dan maksudnya adik gue masih kecil kan. Kalau mungkin ada abang lo, maksudnya paling enggak lo bisa bertanya atau apa gitu, masih sharing. Gue yang ngurusin juga istilahnya. Nah, gitu. Ya walaupun lu ngurus kan masih abang lu pernah ngurus atau apa gitu kan. Kalau gue kan masih adik gue masih kecil nggak pernah ngurus, jadi ya kayak lu jadi role modelnya lah anjir. Iya tapi gue lu jadi first time nih. Gue merasa nggak siap pada saat itu, jujur aja. Waktu tahun pertama, maksudnya kayak gue ngerasa nggak siap. Jujur ya, gue dulu disuruh nelfon parentnya gue takut. Lu tipe sama kayak gue. Iya, gue takut karena Lu kayak malas berkomunikasi dengan orang kan. Iya, bukan karena orangnya, tapi dari kitanya sendiri. Iya nggak sih? Yang kayak kalau udah punya, masih kayak tadi gue takut dikibul-kibulin atau gimana gitu, kayak takut dipersulit. Gue sih kayak gitu. Lu gitu juga ya? Gue juga, karena gue banyak banget kayak gue, tapi ini maksud gue dapet ini bukan dari keluarga gue ya, cuma dari kerjaan gue kayak gue bukan tipe orang yang suka teleponan. Telepon apapun itu lu temen lu aja tuh, kalau bisa chat gue chat. Kalau urgent banget baru gue telepon, ngerti nggak? Orang sesuatu gitu ya kan. Ini maksudnya kayak gue ngurusin marketing platform ini, marketing platform itu, yang bener-bener harus gue telepon. Kalau nggak ditelepon mereka nggak bakal gerak gitu kan. Sampai PLN pun juga, iyalah, gue nggak pernah ngurusin listrik rumah. Ya kan? Terus tiba-tiba gue punya kerjaan disuruh top up listrik token. Nah, gue pengen nanya sama karyawannya, ini ngisinya gimana, gue nggak pernah ngetok. Ngerti nggak sih? Kayak sampai kayak begini cara, lo ngurus pajak begini. Ya jadi banyak. Nah, tapi lu pertama-tama lu kaget kan? Kaget kan? Pertama-tama stres kan, maksudnya kayak gue stres banget pas gue awal ngurusin influencer. Nah, gue nggak suka berhubungan dengan orang yang kayak, iya ngerti nggak sih, kayak terkenal. Iya terkenal karena orang sombong ya. Gue tuh udah skeptis banget gue. Iya, ya sama lu kayak gue sama. Gue udah malas banget deh kayak. Gue tuh kayak pemikiran sendiri. Makanya gue tuh kayak ngomong seadanya aja, kayak gue bacet aja. Kalau gue telepon pasti suaranya udah, nada gue tuh udah nggak enak. Untung gue by chat aja, by DM atau nggak by email gitu. Kalau gue udah kayak, nah itu guys. Ala kan biasanya pemikiran kita kan orang-orang begitu ya. Betul. Maksudnya kayak selebgram atau apa-apa kan gede pala karena udah ada namanya. Iya. Kamu nggak tahu saya siapa? Ini sebelum kita tutup dan kita ngobrol yang lain juga ya, mungkin gue mau pesan doang sih. Intinya buat Fianca juga dan buat kalian semua yang apa ya, intinya orang tua itu ya pokoknya intinya
sebelum nggak bisa lagi, mumpung masih ada yang diperbaiki. Ya bagaimanapun caranya, walaupun kadang-kadang gue sampai sekarang juga masih kesel sama nyokap gue, tapi maksudnya gue suka kabur kayak lu gitu kan. Udah lo nggak mau denger, tapi begitu gue kabur dia marah juga anjing. Kayak lu ya nggak sopan banget sih, gue masih ngomong lu kabur. Iya, emang sih, emang nyokap gue pun juga berkali-kali kadang suka kayak gitu. Cuma maksud gue bilang gini, gue lebih rela gue komentarin nyokap gue, ngerti gak sih? Gue orangnya masih tegaan demi kebaikan dia juga, ngerti gak? Nah cuma kalau tau kan lu kan nggak boleh. Gue mau bilang, gue sering kayak lu yang ngelawan, kalau dikasih tahu orang tua lu malah ngebalikinmu. Sekarang gini, gue memegang prinsip itu, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Asik. Berarti kalau gue bersikap kayak gini sebenarnya Dari lu juga, ngerti nggak? Jadi jangan menyalahkan gue gitu loh. Ya cuman itulah pesannya, maksudnya seberapa buruk pun keadaannya, Gue masih melulu mengenai gue sih sebagai anak. Kalau lu kan udah nggak, mungkin gue udah lewat kali ya. Lu udah memikirkan posisi di mereka, Ya, gitu loh. Kalau gue memikirkan posisi sebagai anak masih. ya nggak apa-apa, maksudnya nggak ada salahnya juga. Selama itu hal yang baik, sebenarnya nggak ada yang salah. Cuma maksudnya kadang-kadang untuk ketemu jalan tengah itu kan salah satu harus dikorbankan. Iya. Itu sih intinya. Ya mungkin lu masih memikirkan di posisi lu, dan maksudnya masih istilah idealis lah. Sebenarnya yang bener tuh kayak gini gitu. Nah kalau gue lebih ke arah, udah ketemu di tengah aja supaya nggak ribut. Karena gue juga udah pernah menurunkan ego gue, tapi tetap gak ketemu Nggak kena. jalan tengahnya lah itu. Ya udah, kalau gitu buat kalian guys. Nggak apa, maksudnya kan orang beda-beda guys. Iya. Maksudnya kondisi orang itu kan beda-beda. Jadi gue juga nggak bisa maksa atau nyamain kayak gue gitu. Iya, ya maksudnya. sih. Tapi kebanyakan orang tua pasti ngomong, kayak nyokap gue juga pernah ngomong kayak gini sih. Lu nggak bakal tahu susahnya jadi orang tua ketika lu punya anak. Nyokap gue juga Pasti nyokap lu juga ngomong gitu. Pasti bilang, semua nyokap kalian itu pasti ngomong kayak gitu juga. dia bilang ntar lu begitu jadi orang tua baru lu tahu rasanya gimana. Ya. Tapi maksud gue gini, lu boleh nge-preparein hal-hal perkataan seperti itu, tapi bukan berarti kayak gue percaya akan misalnya kayak lu ngomong sama tanaman tapi hal yang negatif terus, hasilnya pasti jelek. Dibanding sama satu tanaman yang lu katain iya cantik, baik, itu pasti hasilnya bagus, ngerti nggak? Dari perkataan lu itu akan membuahkan hasil ke orang itu sendiri. Ketika lu dicecar jelek terus, Ya udah gitu. Iya, lu kan jadi orang yang seperti itu. Ketika lu kayak, yuk pinter yuk, bisa yuk, makanya kan kayak gue mengurangi mungkin kayak sekarang kayak menurut gue kayak orang-orang sekarang tuh udah bisa mempositifkan sebuah situasi yang negatif menurut gue. Kayak yuk bisa yuk, pinter yuk, gitu. Itu menurut gue adalah satu gebrakan di mana lu mengatakan hal positif padahal itu sebenarnya negatif, ngerti nggak? Ya membangun, paling nggak kata-kata membangun lah. Iya, kata-kata membangun. Dibanding lu kata-kata yang kayak goblok lu gitu loh. Ya intinya sebenarnya butuh, kalau gue lihat sih butuh dari kedua belah pihak sih. Dari pihak orang tua, dari posisi orang tua, dan juga dari posisi anaknya. Ya pokoknya harapannya siapapun kalian, dimanapun kalian, Please, ya itulah, maksudnya kan lu tetap ada dagingnya mereka kan, nggak bisa dipungkiri kan. Jadi kalau misalnya hubungannya lebih baik kan akan lebih enak gitu. Lebih enak, iya. Gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa ya itu balik lagi kondisi keluarga orang masing-masing, kan kita nggak bisa paksakan gitu. Gitu sih. Dari Fiatka ada lagi tambahan? Mungkin gue cuma saran untuk parenting anak aja sih. Nah, gini, kalau Fianka sih sarannya parenting, kalau gue dari anak. Kan kita punya perspektif. Gue kan parenting ke anak. Iya, maksudnya lu kan berarti parenting lebih ke orang tuanya kan. Orang tuanya. Kalau gue lebih ke anaknya, Anaknya harus mengerti orang tuanya. Iya, bukan mengerti sih, tapi kayak memaklumi. Iya. Ya, meet me No halfway. choice, iya. Oke, so jadi mungkin segini dulu kali ya sharing gitu. Aku gak kuat, batinku tersiksa. Oke, so thank you guys buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Stay mabuy!